Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati bersama dengan keluarga di rumah masing-masing untuk beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pada malam ini. Oleh belas kasih dan anugerah-Mu kami dimungkinkan boleh bersama-sama bersekutu memuji membesarkan nama-Mu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini untuk memberitakan firman-Mu dalam keterbatasan dan kelemahan. Mohon kiranya Engkau urapi dengan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Kami telah sedia, mari berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa
lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Amin. Taat. Saudara-saudara, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, orang tua di rumah atau pimpinan di kantor, ketika akan meninggalkan tempat dalam waktu yang agak lama, mengingatkan atau menginstruksikan untuk tetap beraktivitas seperti lazimnya rutin dilaksanakan setiap hari. Misalnya, orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk melaksanakan tugas rutin seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika, memasak, dan lain-lain. Sehingga selama kepergian orang tua semua pekerjaan itu dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian pun di kantor atau lapangan pekerjaan lain. Pimpinan akan menginstruksikan agar semua pekerjaan dilaksanakan dengan tertib, tanpa lalai. Misalkan tertib masuk kantor, membuat laporan atau tugas-tugas lainnya. Nah, hal tersebut dimaksudkan supaya ketika orang tua atau pemimpin meninggalkan tempat, semua tugas-tugas rutin tetap terlaksana dengan baik. Hal yang sama juga dilakukan oleh Musa ketika ia menyampaikan pesan kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan, bahwa ini adalah terakhir mereka bersama. Tuhan telah menetapkan
bahwa Musa harus digantikan oleh Yosua untuk masuk ke negeri perjanjian itu. Karena itu, Musa memberikan pesan-pesan rohani tidak hanya kepada Yosua, tetapi juga untuk bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, ia mengingatkan, mengajak mereka untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu, ia berkata di ayatnya yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah juga yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa berharap saudara supaya Yosua dan bangsa Israel ini kuat serta teguh melanjutkan perjalanan dengan iman, bahwa Tuhan akan menyertai mereka memasuki tanah perjanjian itu. Makanya kepada Yosua juga ia berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka sampai mereka memilikinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga telah taat? Apakah kita juga telah setia melaksanakan tugas, melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang telah dipercayakan kepada kita? Entah itu di kantor, di rumah, maupun di medan pelayanan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin.
Mari berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, syukur dan pujian kami naikkan kepadamu pada malam ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa pemeliharaan penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi dalam pergumulan kami bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kendati demikian, Engkau selalu hadir melawat kami dalam berbagai bentuk, termasuk lewat lawatan rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong dan memampukan kami semua untuk dapat mengerti dan memahami sapaan firman-Mu ini, sehingga menjalani kehidupan anugerah Tuhan yang Tuhan beri, kami tetap setia dan taat dalam berjalan bersama dengan Engkau. Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi bahwa pada malam ini kami boleh bersehati bersama dengan jemaat-Mu melalui syafaat ini. Kami berdoa dan membawa mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melawat, melindungi, memeliharakan mereka di rumah mereka masing-masing dalam berbagai rencana kehidupan mereka. Mari Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Kiranya di tengah pandemi COVID ini, Tuhan tetap menopang, menguatkan mereka sehingga mereka tetap meyakini Allah berjalan bersama mereka. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sebagian sudah boleh mengikuti semester dan yang masih akan mengikuti semester. Dalam persiapan mereka, Tuhan tolong mereka, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Berkati para kepala keluarga dalam tugas tanggung jawab mereka, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan. Kami tahu bahwa Tuhan terus menyertai mereka, menjauhkan mereka dari berbagai mara bahaya. Begitu juga para istri dalam tanggung jawab mereka, dalam peran mereka sebagai pendoa syafaat bagi keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa bahwa pada malam ini, hari ini, beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Meldi Serpin, Jerry Matius, Ibu Esther Simorangkir, Eunike Leticia Duma, Haholongan Sinaga, Mikael, Adriel Millard Patabang, Henrik Pali, Krisel Hanan Heskia, Bapak Cornelius, Filipia. Kami mohon sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan dan taat dalam kesetiaan penuh padamu Tuhan. Begitu juga keluarga-keluarga yang merayakan perjumpaan kasih mereka lewat ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan berkati keluarga Bapak David Sesa dan Ibu Damaris Male. Kiranya Engkau terus menjadi nakoda bahtera rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di ruangan rumah sakit, di ruang-ruang isolasi. Kami memohon kemurahan Tuhan untuk menjamah mereka, untuk memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati upaya perawatan yang dilakukan melalui makanan, minuman, obat-obatan, cinta kasih, keluarga,
alat-alat yang digunakan, kiranya melalui semua itu mereka boleh mengalami pemulihan. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, kendati masih dalam social distancing pada saat ini. Bapa di Surgawi, kami bersyukur bahwa tim peduli kasih COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan akan mendistribusikan bentuk kasih kepedulian jemaat Tuhan kepada masyarakat yang membutuhkannya di seputar daerah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Engkau memberkati mereka Tuhan, memberi kesehatan, kekuatan, sehingga pendistribusian ini boleh berjalan dengan baik dan setiap keluarga yang menerimanya boleh bersukacita dan bersyukur karena Engkau hadir bagi mereka melalui tim peduli kasih, melalui para donatur dan jemaat Tuhan di sini. Berkati semuanya sehingga semua boleh menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terus bersyukur bahwa rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan sampai saat ini masih boleh ditayangkan. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman tim dalam mempersiapkan semuanya. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Bentuk kepedulian waktu, tenaga, pikiran mereka sungguh menjadi sebuah persembahan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Semoga semakin banyak orang yang menyaksikannya dan boleh beribadah bersama melalui acara ini di rumah-rumah mereka masing-masing. Dan semakin banyak orang yang diberkati lewat program ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih khusus dalam kesiapan menjalani hidup new normal berikutnya. Melalui tahap relaksasi Tuhan. Sehingga semua kami semakin mengerti akan hal-hal yang harus kami lakukan menjalani kehidupan new normal selanjutnya. Terima kasih Bapa, peliharakan kami dalam istirahat kami malam ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah rehat dan doa malam kita saat ini. Semoga kita semua diberkati. Salam sehat.